Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Tokoh kita pada kesempatan sore hari ini adalah seorang sahabat yang agung, seorang sahabat yang dikenal dengan kezuhudannya terhadap dunia, seorang sahabat yang dikenal karena kerasnya sikap beliau terhadap orang yang menumpuk-numpuk harta, seorang sahabat dikenal dengan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, seorang sahabat yang dikenal oleh dunia Islam yaitu seorang laki-laki yang memiliki mental petarung. Akan tetapi di saat bersamaan pula beliau adalah seorang lelaki yang sangat lembut hatinya kepada orang-orang fakir. Ya, beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Jundub ibnu Junadah. Jundub bin Junadah Al-Ghifari dari suku Ghifar atau Bani Ghifar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aqallatil ghabra'u wa la azallatil khadra'u min rajulin asdaqu min Abi Dzarrin." Sesungguhnya bumi belum pernah mengandung dan langit belum pernah menurunkan seorang laki-laki yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Ini ungkapan dari beliau langsung, yaitu tazkiyah, rekomendasi, ya, bahwasanya bumi belum pernah mengandung dan langit belum pernah menaungi seorang laki-laki yang lebih jujur lisan dan hatinya melebihi jujurnya Abi Dzar. Kita sebelum masuk ke tokohnya ini sedikit latar belakang suku Al-Ghifari dulu. Ya, suku Al-Ghifari. Suku Al-Ghifari ini adalah sekelompok suku Badui. Jadi orang gunung, ya, Arab gunung, orang desa. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Badui ini mereka, mohon maafnya, rendah akhlaknya. Dalam artian secara etika, ya, secara etika mereka kurang beradab. Makanya kalau ada orang Badui turun gunung mesti bikin kasus. Iya. Di kisah Nabi, setiap orang Badui turun gunung mesti bikin apa? Kasus. Tapi di saat yang bersamaan, setiap mereka bikin kasus, mesti para sahabat dapat hadis yang baru, dapat ilmu baru. Makanya Anas bin Malik mengatakan, kalaulah Badui tidak ada yang turun selama berminggu-minggu, kami kangen. Kenapa? Kangen ilmunya, ya, bukan kangen perkaranya. Kangen ilmunya. Karena apa? Karena para sahabat sungkan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka nunggu ada kasus dulu. Ya. Sebagaimana contoh, ada orang Badui datang dari gunung kemudian mampir ke Masjid Nabawi, ngapain? Numpang pipis. Ya kayak zaman kita lah, kan. Orang mampir masjid bukan untuk sholat, cuma buat apa? Pipis saja. Padahal di zaman Umar bin Khattab, kalau orang boleh pipis itu mampirnya ke gereja. Jadi Islam begitu dimuliakan. Ya. Nah, jadi suku Badui itu orang-orang yang etikanya kurang, ya, secara adab, sopan santun kurang. Ditambah lagi Badui suku Ghifar. Ini adalah Badui yang paling ditakuti. Nah, jadi Bani Ghifar inilah suku Badui yang paling ditakuti. Asbabnya adalah dikarenakan suku Ghifar ini satu kampung itu punya profesi yang sama. Apa? Rampok. Berapa waktu lalu ada teman saya nge-share video di Facebook, ya, liputan salah satu stasiun TV swasta meliput sebuah kampung yang profesi sebagian besar mereka adalah begal, maling motor, ya. Ada lagi kampung yang sebagian besar penghuninya adalah pengemis. Ya, subhanallah. Ternyata ada kampung yang seperti demikian.
Mungkin mereka berguru dari Abu Dzar mungkin ya. Guru spiritualnya. Tapi mereka berguru kepada Abu Dzar hanya sebelum Abu Dzar belum masuk Islam ya. Harusnya kan setelah masuk Islam juga berguru ya. Nah, jadi Abu Dzar ini suku Ghifar adalah suku yang paling ditakuti di tanah Syam, tanah Arab ya, Hijaz, karena mereka adalah orang-orang gunung yang suka ngerampok. Maka setiap kafilah dagang yang mau ke Syam mesti ngelewat situ, udah. Harus ngelewatin itu, nggak bisa tidak. Kalau nggak mau ngelewatin itu, kudu ke Yaman dulu, muter. Waduh, luar biasa. Maka untuk selamat dagang mereka, mereka harus kasih setoran uang preman. Ya, nah, ada poskonya begitu. Jadi, udah sampai gerbang Ghifar sudah, ayo yuk, kasih uang setoran. Nah, ya kasih uang preman. Adapun yang tidak mau bayar, maka kafilahnya dagangannya akan dirampas sama mereka. Jundub bin Junadah, Abu Dzar sendiri, dia mewarisi jabatan ayahnya sebagai kepala rampok. Ya, jadi meneruskan apa? Tahta sang ayah. Nah, karena sebelumnya ayah yang jadi kepala rampok. Ya, ketika ayahnya sudah pensiun, maka Abu Dzar yang menggantikan posisi sang ayah. Dalam tidak menyukai apa yang dia lakukan. Nah, ya, hati nuraninya apa? Menentang apa yang dia lihat, bahkan apa yang dia kerjakan hatinya menentang. Dan jiwa yang hanif adalah jiwa yang meskipun pelakunya berbuat maksiat, dosa, tapi benar-benar dia ingin kembali ke jalan Allah. Setidaknya ada usahanya meskipun akhirnya gagal. Ya, jadi ciri-ciri di antara jiwa yang hanif. Ada pemberontakan, ada gejolak di jiwa dia ketika dia melakukan kesalahan. Makanya hukuman terberat bagi seorang pelaku maksiat adalah ketika dia sudah tidak sadar lagi dia sedang bermaksiat. Betul? Nah, itu menunjukkan jiwanya sudah tidak hanif lagi. Dan bahayanya penyakit maksiat itu candu. Nah, Abu Dzar yang mewarisi tahta ayahnya ini, dia sebenarnya hati nurani itu menolak. Ditambah lagi Allah telah tanamkan kepada jiwa dia jiwa sosial. Artinya kekayaan itu harus dibagi rata. Gak boleh ada orang yang menumpuk hartanya, meskipun dengan cara yang benar. Subhanallah ya. Jadi Abu Dzar membenci orang-orang yang menumpuk harta, meskipun harta tadi dikumpulkan dengan cara yang halal. Bayangkan ya, ada orang ngumpulin harta dengan cara yang halal, itu dibenci sama dia. Kebayang nggak kalau ada orang ngumpulin harta dengan cara yang tidak halal? Jadi Abu Dzar ini sampai-sampai disebut oleh kawan-kawannya seorang yang sangat saklek terhadap dunia. Ya. Dan ini yang membedakan beliau dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan gara-gara sikapnya ini, nanti saya kisahkan ya, gara-gara sikap sakleknya ini, beliau akhirnya dipimpong. Dipimpong itu pindah sana, pindah sini. Kenapa? Setiap dia pindah ke satu tempat, dia melihat ada orang kaya yang menumpuk harta, dia ceramahi. Tiap nemu orang kaya, dikasih apa? Tausiah. Ya, hartamu tidak akan kau bawa, kuburanmu sebesar apa. Ya, onta-ontamu gak akan kau bawa, tuh ada fakir, tuh ada miskin. Jadi maksudnya Abu Dzar itu tidak boleh ada yang kaya. Kaya yang menonjol gak boleh. Dan inginnya Abu Dzar adalah orang itu boleh menumpuk harta sekedar untuk kehidupan hari itu. Dan ini yang dia lakukan. Makanya kata Rasulullah, Abu Dzar adalah laki-laki yang paling jujur. Karena apa? Ucapannya sesuai dengan tindakannya. Jadi Abu Dzar itu tidak senang menumpuk harta untuk besok hari. Jadi prinsip Abu Dzar itu, harta yang saya miliki ya hari ini selesai. Besok cari lagi. Besoknya dia cari lagi. Karena apa? Dia langsung menerapkan hadis Rasulullah tentang wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Dan nanti akan saya bahas ya, 7 wasiat emas Rasulullah kepada Abu Dzar. Salah satunya ini. Makanya beliau sering dipimpong ya, pimpong sana. Karena masyarakatnya nggak betah. Jadi yang kaya-kaya kalau Abu Dzar lewat itu semuanya menundukkan pandangan. Kenapa? Takut apa?
Ceramah ya kayak murid-murid ya kan, pelajaran matematika, bab trigonometri. Ya saya guru jelaskan, kasih contoh yang mudah-mudah ya kan. Begitu ya, ayo siapa yang mau ditunjuk langsung tunduk-tunduk pura-pura ngerjain apa gitu ya kan. Sambil berdoa semoga Allah membutakan mata guru saya gitu ya. Jadi setiap ada orang kaya yang mereka kumpul-kumpul, kongko-kongko, lewat Abu Dzar semuanya diem. Aduh, ceramai. Dan orang-orang kaya akhirnya mengadu kepada gubernur-gubernur mereka, mengadu kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa? Tolong Abu Dzar ini dipindahlah. Enggak betah kami. Ya, kenapa tiap hari dikritik, tiap hari diceramah, ya. Akan tetapi sisi positif orang Ghifar ini adalah mereka sekelompok Badui yang tahan banting. Dalam artian bisa menahan lapar yang sangat, bisa menderita. Ya, bisa mereka nggak makan berapa hari santai saja. Nggak kemudian karena nggak makan beberapa hari kemudian bikin spanduk demo gitu ya. Beri aku makan Tuhan. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang merampok tapi masih memiliki rasa harga diri. Apa itu? Nggak mau minta. Tapi minta uang preman mau ya. Tapi ketika mereka terpojok, ya udah. Ya. Nah. Di saat yang bersamaan, Abu Dzar ini adalah seorang laki-laki yang Allah tanamkan jiwa hanif dalam bentuk membenci berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Jadi Abu Dzar ini preman alim. Karena dia tidak melakukan apa? Perbuatan syirik. Ya, tidak melakukan perbuatan syirik, membenci berhala-berhala yang disembah kaumnya. Dan saya pernah berjumpa, bukan pernah ya, beberapa kali berjumpa dengan lelaki seperti ini. Di salah satu masjid pusat kota Jogja, saya rutin ngisi kajian di sana. Ada seorang bapak-bapak, rambutnya gondrong. Kalau ngaji itu pakai celana jeans Levi's, ya, baju kaos, entah apa tulisannya, kemudian dipakai jaket jeans juga ya, rambut panjang dikucir, tatoan. Dan saya ngisi bab akidah selalu. Kajian malam, saya ngisi akidah. Dan bapak itu selalu hadir. Anehnya yang bikin saya ketawa, ketika di tengah-tengah materi saya kasih pertanyaan gitu yang agak sulit terkait dengan tema, dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Yang lain jamaah cuma senyum-senyum gitu ya, lihat kawannya berharap ada yang menjawab. Dia tidak. Ustaz, saya tahu jawabannya. Oh silakan Pak, dia jelaskan. Gini-gini dulu Rasulullah pernah. Kisah-kisahnya pun dia hafal. Ajib ini. Kemudian saya tanya-tanya, Bapak, mohon maaf, saya tidak akan membahas tato Anda, tidak akan membahas rambut Anda, tidak akan membahas gaya penampilan Anda. Yang saya ingin bahas adalah dari mana Anda mendapatkan ilmu ini. Jujur, karena saya dari remaja dulu sering ikut kajian Ahlus Sunnah. Ya. Kajian-kajian didampul oleh Ustaz Ja'far, Umar Talib. Ya, dan disebutkan ustaz-ustaz yang lain tentang akidah. Saya datang begini tampilan saya. Oh subhanallah ya. Tapi untungnya dia nggak merokok waktu itu. Meskipun dia perokok, ya, dia nggak merokok. Karena ada beberapa orang perokok yang kalau ngaji merokok juga. Ya. Nah, jadi don't judge from the cover. Ya, jangan menghukumi seseorang itu mutlak dari tampilannya saja. Ya. Jadi Abu Dzar sangat membenci berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya karena bertentangan dengan akal dan hati nurani beliau. Di saat yang bersamaan pula tersebar gosip berita di kampungnya Abu Dzar ini ada laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Laki-laki yang mengaku telah diturunkan wahyu kepadanya. Abu Dzar penasaran. Lalu dia kan punya adik namanya Anis atau Unais ya. Satu riwayat mengatakan Anis, riwayat lain mengatakan Unais. Sebenarnya sama saja. Ya, Unais itu bentuk sigharnya, tasghir, ya, bentuk ciliknya. Nah, sementara contohnya beginilah. Fadil jadi Fudail, ya, Hasan menjadi
Hussein. Rashid menjadi Rushaid. Ahmad menjadi Humaid. Ya, itu bentuk tasghir. Ada 3 fungsi tasghir. Apa saja? Dulu pernah saya bahas di pertemuan kita yang kedua atau yang keberapa, ketiga ya. Di awal-awal lah, di awal-awal kita ngaji. Dulu ada kisahnya siapa dulu yang namanya dalam bentuk tasghir? Anas ya. Ya, Anas bin Malik dulu pernah kita bahas tuh bentuk tasghir. Dan siapa lagi? Tufail dulu pernah kita bahas lagi, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Nah, sekarang apa fungsi tasghir? 1, untuk menunjukkan kasih sayang, ya. Panggilan manja, ya. Nah, yang kedua menunjukkan apa? Menjelekkan, kejelekan, ya, ngece. Jadi kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama kan panggilan sayang ya. Yang kedua untuk ngece. Yang ketiga apa? Tempat, betul. Ya, tempat, berkenaan tempat yang sangat kecil. Ya, baik. Jadi Abu Zar mengutus adiknya yang bernama Anis atau Unis untuk berangkat ke Mekah. Dari tahu benar nggak info yang beredar di kampung kita ini, Dek? Nah, maka adiknya berangkat, dan adiknya adalah seorang penyair. Jadi adiknya pujangga ya. Nah, jadi bisa meluluhkan wanita biasa seorang pujangga. Nah, karena apa? Pintar menggombal. Ya. Dan wanita senangnya digombal pula. Ih, gombal, tapi senang juga ya. Itulah wanita. Dia bilang gombalnya sambil genit kan? Nah. Maka berangkatlah sang adik Unais ke Mekah. Ya, dia cari-cari, tapi udah atas nasihat sang kakak, kau cari informasinya diam-diam. Jangan cari informasi itu terang-terangan, ya diam-diam saja kau cari informasi. Akhirnya dia pakai informasi, tapi informasinya masih gamang ya, masih samar-samar. Oh iya sih, katanya sih ada laki-laki gitu. Nah, maka pulanglah Unais, dan Abu Zar sudah tidak sabar mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari adiknya ini. Ya, karena kan adik berangkat atas harta sang kakak. Nah, apa kata sang adik? Bener bang, ada gosip, ada heboh berita di sana. Katanya ada laki-laki yang ngakunya sebagai seorang nabi. Ya, dan katanya dia dapat wahyu dari langit. Lalu Abu Zar berkata, bagaimana kaumnya mendapati dia? Jadi Abu Zar penasaran ya, merespon kaumnya itu bagaimana? Kaumnya merespon si laki-laki ini. Maka adik Unis berkata, kaumnya mengatakan laki-laki itu adalah seorang penyair dan seorang penyihir. Lalu sang kakak Abu Zar berkata, bagaimana menurutmu? Apakah benar tuduhan mereka? Adiknya Unais berkata, wahai kakak, sihir, apa yang diucapkan laki-laki itu bukan tenung, bukan sihir. Adapun syair, apalagi saya lebih tahu lagi. Dan apa yang diucapkan laki-laki itu, nilai sastranya tak tertandingi oleh syair manapun. Belum pernah aku mendengar syair seindah itu. Makin bergejolak jiwa Abu Zar, penasaran bertambah penasaran. Lalu dia katakan kepada adik dan ibunya, kalau begitu siapkan bekal saya. Hanya meminum air Zam-Zam. Hingga nyaris 1 bulan. Kemudian dia memberanikan diri. Dia cari orang yang kayaknya fisiknya paling lemah. Kenapa? Kalau dia bertanya, kemudian si yang ditanya marah kan dia bisa ngelawan gitu ya. Nah, kalau yang ditanya, gede, tatoan, gondrong, hitam, wah berotot lagi, wah bahaya nih kalau saya tanya. Bisa jadi itu pertanyaan terakhir. Habis itu saya ditanya sama malaikat dalam kubur kan. Maka dia cari orang yang paling lemah di antara mereka, yang paling ya kelihatannya nggak bisa berantem lah ya. Nah dia cari-cari, ada nih. Katanya ada gosip ya di sini. Gosip apaan? Itu loh laki-laki. Oh iya ada.
Itu laki-laki sobi. Sobi ya? Tahu maksud sobi? Sobi itu adalah seseorang yang meninggalkan tradisi nenek moyang, murtad terhadap tradisi nenek moyang. Sobi. Makanya Muhammad itu sobi sama mereka. Karena Muhammad menentang dan meninggalkan adat leluhur, budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat. Demikian pula ketika Abu Thalib mau mati, ya kan, diajarkan Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjaka biha indallah. Wahai pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah. Nanti aku bisa bela engkau di hadapan Allah hari kiamat. Di samping dia Abu Jahal, apa kata dia? Ya Abu Thalib, atarghabu millati Abdul Muthalib. Nah, wahai Abu Thalib, kamu mau meninggalkan tradisinya agamanya Abdul Muthalib? Nah, jadi iblis berbentuk manusia nih. Ya. Bingung kan Abu Thalib? Di kanan Rasulullah, di kiri Abu Jahal. Bingung kanan kiri. Besoknya Rasulullah jenguk lagi. Begitu lagi kejadiannya. Akhirnya Abu Thalib berkata kepada sang Nabi, wahai keponakanku, wahai anakku, kalaulah bukan karena khawatir aku dicela oleh orang-orang Quraisy dan aku dituduh sebagai seorang yang sobi, niscaya aku akan mengikuti agamamu. Itulah kalimat terakhirnya. Nah, sobi, ya. Maka si laki-laki lemah hintanya ini, oh iya, itu adalah laki-laki sobi. Dia murtad dari agama nenek moyang. Diam aja Unes nih, enggak berani tanya. Diam aja Abu Zar. Oh, iya. Nggih, nuwun sangat nggih, Pak. Ya. Kemudian satu hari Ali bin Abi Thalib lewat di dekat Abu Zar. Abu Ali penasaran, ini orang bukan orang sini. Kan kelihatan ya, face-nya, kemudian mohon maafnya bajunya. Iya kan? Gaya berpakaiannya ini bukan orang Mekah, ini bukan gaya berpakaian orang Mekah. Iya. Sama lah kayak kita kan biasa-biasa begini ya, tiba-tiba ada orang bergaya pakaian yang agak aneh ya, sok keren. Soalnya ya, pakai sepatu warna hijau, celananya merah, bajunya kuning, ya kan, kacamatanya putih, ininya hitam. Laskar LGBT ini. Tapi ada orang pede begitu. Nah, kita kalau melihat gimana? Sakit mata kita kan? Nah, karena apa? Tampilannya aneh. Nah, Ali bin Abi Thalib melihat ini laki-laki bukan orang setempat nih. Dan gaya pakaian juga beda. Lalu Ali bertanya kepada dia, Pak, sudah makan? Belum. Mampir yuk rumah saya. Mampir. Dijamu ya, makan, minum, kemudian dibekali. Habis itu balik lagi ke masjid. Jadi selama itu Abu Zar tinggal di masjid ya. Tapi bukan jadi takmir. Dia numpang di masjid. Hari besoknya lagi Ali melihat lagi loh, ini orang kok belum pulang-pulang masih di masjid. Pak, sudah makan? Belum. Ya, yuk makan tempat saya. Makan. Hari ketiga, Ali melihat lagi, loh, Pak, sudah lupa sama rumahnya. Apakah engkau tidak tahu jalan pulang? Tidak ada penunjuk jalanmu? Atau bagaimana? Abu Zar tidak menjawab karena takut. Ini jangan-jangan mata-mata Quraisy kan begitu. Dia kan nggak kenal sama siapa masalahnya. Jadi dia pasang tingkat waspada tinggi ini. Ini siaga 3. Dia nggak menjawab. Akhirnya dipaksa sama Ali. Ya. Ayo Pak, apa tujuanmu ke sini? Ya. Lalu Abu Zar yang karena terus-menerus didesak oleh Ali, kemudian karena apalagi Ali kan menjamunya, berarti kan sebenarnya orang baik ini, ya kan? Akhirnya Abu Zar berkata, janji ya, promise to me, janji kepada saya, jangan sebarkan apa tujuan saya kepada orang-orang Mekah sini. Oh baik, janji. Saya janji tidak akan menyebarkan berita ini. Begini, berapa waktu lalu saya mengutus adik saya ke sini untuk mencari kabar tentang laki-laki yang katanya mengaku sebagai nabi. Diceritakan sama adik saya ciri-cirinya, saya penasaran, saya datang. Lalu Ali yang mendengar ucapan ini senang ikan sumringah. Karena Ali terlalu sumringah, Abu Zar tarik. Wis toh. Jangan terlalu senang. Maka Ali berkata, huwa maksudnya itu loh laki-laki yang kau maksud. Tapi Ali juga baru sadar, oh iya, engkau orang asing, bukan orang sini. Baiklah, kita sama-sama diam. Begini, engkau ikut saya, tapi pakai catatan. Engkau agak jaga jarak,
tapi engkau ikuti saya tapi pakai jarak. Kemudian kalau saya kira-kira ada ancaman yang bakal menghadangmu, entah itu ada orang yang ingin menginterogasimu, ada orang yang hendak memukulimu, ada orang yang hendak bertanya-tanya padamu, aku kasih kode nanti. Kodenya apa? Kodenya aku akan menunduk, membungkuk seolah-olah membenarkan alas kakiku, membenarkan sepatuku. Itu artinya akan ada ancaman. Nah, kalau itu engkau lihat tandanya, engkau langsung bersembunyi di balik dinding tembok atau manalah, lubang atau apa, engkau langsung sembunyi. Ya, baik, Abu Zar. Ya udahlah, jalan ngikut. Ketemu dengan dibawa ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada Abu Bakar. Ya, di dalam rumah tersebut. Nah, siapa ini? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab, saya Jundub bin Junadah. Dari mana engkau? Dari Bani Ghifar. Wah, subhanallah, dari Bani Ghifar. Sudah berapa lama engkau di Mekah? Dia jawab, 30 hari. Punya saudara? Enggak. Loh, terus tinggal di mana? Mesti. Makan apa? Enggak ada. Bekal saya habis cuma minum Zam-Zam. Loh, kok gemuk? Iya benar. Jadi Abu Zar selama 30 hari minum Zam-Zam itu beliau jadi gemuk, gempal badannya. Rasulullah tanya, "Loh kok gemuk?" Nah, lalu Abu Zar berkata, "Karena ketika minum air Zam-Zam aku berniat. Niatku ya supaya badanku sehat, enggak merasakan lapar." Maka Rasulullah bersabda yang artinya faidah Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau ada orang yang pulang haji atau umroh, minta air Zam-Zamnya. Meskipun cuma 1 gelas kecil. Boleh diminum langsung, boleh ditaruh di apa namanya ya? Anda simpan di botol aqua Anda kecil gitu ya. Kemudian bawa ke rumah. Setiap Anda minum, ngopi, ngeteh atau apa, es jeruk, es teh ya, terserah, ngejos. Diteteskan 1 tetes. Karena apa? Air Zam-Zam itu yang kita kejar kenyangnya atau berkahnya? Berkahnya. Kalau kenyangnya sadrum aja sekalian ya. Kan berkahnya, ya kan? Berkahnya, maka tetesin itu. Niat. Ya Allah, saya meminum air Zam-Zam ini berharap. Dan niatnya jangan satu deh ya. Kita itu kalau niat berdoa sama Allah, pasang target tinggi dan banyak. Jangan tanggung. Ya Allah, tolong ya Allah, saya sedang ujian di kuliah, tolong luluskan B aja ya Allah, cukup ya. Minta tuh langsung yang tinggi ya Allah, A+. Wah, gitu ya. Tertinggi ya Allah sepanjang sejarah kampus misalnya gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau ternyata terkabul, alhamdulillah. Kalau ternyata meleset dari target, ya sudah, memang kemampuan saya seperti itu, ya kan selesai. Ya, jadi doa itu langsung yang apa? Yang mantap. Makanya Rasulullah berdoa minta surga apa? Ya? Firdaus. Jangan begini loh, ya Allah, tolong ya Allah, surga emperannya cukup lah ya Allah ya. Surga kok minta emperan? Gak ada emperan surga. Apalagi kolong jembatan. Ya, jadi langsung minta yang tinggi sekalian. Minum air Zam-Zam. Ya Allah, saya target ya Allah, saya menikah usia 23 tahun ya Allah. Tolong bantu ya Allah. Dan sekarang usia saya 22 tahun 8 bulan. Berarti sisa 4 bulan nih. Enggak apa-apa. Niatkan sungguh-sungguh. Di samping berjuang. Insyaallah Allah kabulkan. Ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau itu kalau minum air Zam-Zam, beliau niatnya 3. Salah satunya apa? Ya Allah, jadikanlah panahku gak pernah meleset. Wah. Makanya Syafi'i itu selain hafalannya kuat, kalau mau manah gak pernah meleset. Gak kayak kita, bidik kepala kena jempol gitu ya. Gak pernah meleset beliau. Subhanallah. Jadi salah satu faidah Zam-Zam. Jadi kalau minum Zam-Zam, ya sambil berniat yang banyak-banyak. Ya, niat sehat, pinter, berkah umurnya, ya, nggak apa-apa. Allah itu semakin senang ketika apa? Hambanya semakin banyak meminta. Makin senang. Kenapa? Itu kita benar-benar mengagungkan Allah dan menghinakan diri kita. Beda dengan manusia. Coba, manusia semakin banyak kita minta, makin senang apa makin senang? Makin senang kan? Halu, dikasih hati minta
Jantung, dikasih jantung minta paru-paru. Kemarin minjem motor, sekarang minjem motor sama duit sekalian. Sekarang minjem motor, duit kartu ATM. Wah. Sebaliknya Allah, semakin kita minta semakin apa? Makin senang. Karena itu menunjukkan Allah Maha Agung, kita yang paling membutuhkan. Makanya salafun saleh dulu, hatta sampai garam, sendal itu mereka minta sama Allah. Dan orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah mengangkat tangannya ke langit. Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya faidah Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya. Demikianlah Abu Dzar kemudian diajarkan Allah oleh Rasulullah SAW Islam. Ya. Kemudian Abu Dzar yang sebagaimana saya katakan tadi di awal, Abu Dzar adalah Bani Ghifar. Bani Ghifar adalah kelompok laki-laki yang tidak pernah kenal takut ya. Maka Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, saya sudah masuk Islam nih. Nah, boleh enggak saya umumkan keislaman saya? Rasulullah kata, aduh jangan. Ya, nanti nasibmu sebagaimana dulu siapa yang pernah saya ceritakan? Yang dipukuli orang yang pertama kali membaca Al-Quran di Ka'bah setelah Rasulullah. Barusan kita bahas itu, sebulanan yang lalu kayaknya. Siapa? Satu di antara 5 Abdillah, orang yang bacaan Al-Qur'annya direkomendasikan langsung oleh Rasulullah. Yang Rasulullah katakan, kalau kalian hendak mendengar bacaan Quran segar sebagaimana diturunkan, maka dengarkanlah bacaannya dia. Siapakah? Banyak dosa cepat lupa. Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang laki-laki yang pertama kali membaca Quran di depan orang-orang kafir Quraisy setelah Rasulullah. Abu Dzar adalah seorang laki-laki yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masuk ke rumah beliau. Maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya umumkan keislaman saya? Rasulullah katakan, jangan. Please don't do that. It's so dangerous. Ya, sangat berbahaya bagimu. Apalagi engkau tidak punya saudara di sini. Gak apa-apa Rasulullah, saya umumkan. Ya sudahlah, terserahmu, kata Rasulullah. Ya udah, dia keluar dari Rasulullah, dia masuk ke Masjidil Haram. Dia cari mana kumpulan dedengkot Quraisy. Nah, itu baru cowok jantan ya. Cowok jantan itu bukan berkokok di rumah sendiri. Ya. Dia cari apa? Di mana dedengkot Quraisy yang paling ramai ngelumpuknya. Dia lihat, wah ini paling ramai. Dia dekatin. Hai Quraisy, saksikanlah, saya telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah begitu, enggak pas rame beraninya, bang, nyuruh orang minggir. Lu pas rame. Coba lu sendiri berani enggak? Ganti dia digeber kan? Ini enggak lu sendiri. Saksikanlah, saya Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar itu orang, woi, ada yang murtad. Nah, ada yang apa? Murtad, gebukin, gebluk. Melihat hal tersebut, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah ya. Melihat laki-laki dipukulin, dia lihat ini bajunya baju Bani Ghifar ini. Maka Abbas melerai, wis, saudara. Jangan kalian lanjutkan pukulan kalian. Kenapa wahai Abbas? Abbas kan orang Muslim juga ya, tapi mereka nggak berani mukul Abbas karena apa? Tokoh, ya kan? Nah, sesepuh. Jangan kalian pukul lagi laki-laki ini. Kenapa wahai Abbas? Abbas berkata, karena laki-laki ini Bani Ghifar. Ya
Kayak di sini lah. Jangan macam-macam. Dia orang Ambon. Wah, ya. Jangan kalian pukuli, itu orang Ghifar itu. Mau dagangan kalian dihabisin sama saudara-saudaranya di sana. Oh iya toh, ya sudahlah, nggak jadi dipukulin. Nah, senang kan? Abu Dzar kan? Nah, ayo. Jadi berdarah-darah deh ya. Kapok? Enggak. Dia ke sumur Zam-Zam, dia basuh lukanya, ya kan, dia basuh. Besoknya dia ulangi lagi. Dia izin sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya umumkan?" "Terserah." Dia ulangi lagi, "Wahai Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." "Wahai murtad, gebukin lagi. Datang lagi Abbas. Wes. Ghifar. Yo wes. Sebenarnya mereka masih pengen mukuli, cuma karena Bani Ghifar mereka mikir-mikir. Kenapa? Karena orang Quraisy kan pekerjaannya apa? Dagang, bukan bertani. Kalau stop perdagangan mereka, habis mereka. Ya. Nah. Demikianlah Abu Dzar bagaimana beliau menunjukkan keislamannya, bangga dengan Islamnya. Ini yang sangat jarang dimiliki oleh kaum muslimin sekarang. Mereka justru malu menunjukkan keislamannya. Entah itu dalam hal ucapan, entah itu dalam hal cara berjalan, entah itu dalam cara bercakap, entah itu dalam cara berpakaian, entah itu dalam cara berbicara seterusnya. Malu mereka menunjukkan saya itu muslim. Malu. Pakai baju koko di sini. Kelihatan bapak-bapak banget gitu ya. Lah malah aman toh. Kalau Anda kelihatan jadi bapak, aman enggak? Aman, enggak ada yang berani menggoda. Kalau ada yang menggoda, masalahnya kan enggak ada ya. Ada orang yang malu dengan identitas Islamnya, subhanallah. Pas reuni sama teman-teman SMA gitu ya. Waduh, harus bergaya deh seperti mereka juga nih, subhanallah. Jangan begitu, ya, tunjukkan keislaman kita. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sekarang aku tugasi engkau untuk berdakwah ke kaum. Pulanglah ke sana Bani Ghifar, dakwahi kaum." "Baiklah Rasulullah, saya berdakwah ke sana." Berdakwahlah dia, dan atas wasilah Abu Dzar 50% Bani Ghifar akhirnya masuk Islam, termasuk siapa? Adiknya, ibunya, ya masuk Islam. Yang sisa 50%. Kenapa? Yang 50% kaumnya ini berkata begini kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kami akan masuk Islam nanti kalau Muhammad datang ke Madinah." Artinya apa? Mereka masih menunggu-nunggu bukti. Karena kan tersebar berita seorang nabi itu bakal berhijrah ke Madinah. Ya, sebagaimana mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan ternyata benar, ketika Rasulullah akan berhijrah ke Madinah, mereka pun akhirnya semuanya masuk Islam. Jadi Bani Ghifar yang tadinya kampung rampok berubah menjadi kampung muslim. Ya. Maka dari itu, ketika Abu Dzar sibuk berdakwah di kampungnya, beliau tidak ikut ketika perang Badar, Uhud, Khandaq. Ya, tidak ikut. Beliau ikut setelah yang perang Khandaq. Ya, karena Khandaq memang benar-benar bergejolak waktu itu Madinah. Ya. Jadi Abu Hurairah akhirnya menghibahkan dirinya. Tahu menghibahkan? Jadi izin beliau kepada ibunya, "Wahai ibuku, izinkan aku untuk menjadi pembantu Rasulullah." Ibunya mengizinkan, kemudian Abu Dzar tinggal di masjid.
Ya, tinggal di masjid. Sebagaimana saya ceritakan di awal tadi, Abu Dzar adalah orang yang saklek terhadap dunia. Zuhud beliau boleh dibilang ekstrim. Ekstrim dalam tanda kutip positif, ya. Karena apa? Beliau sangat benci kepada orang yang gemar menumpuk harta meskipun dengan cara yang halal. Akhirnya Abu Dzar ini gak punya teman. Gak punya teman ya. Kenapa? Tiap-tiap orang yang barusan dapat untung gak langsung dikeluarkan, marah deh. Ya, gak boleh nabung. Orang gak boleh nabung sama Abu Dzar. Maka teman-temannya kan pada menyingkir ya. Lu jangan temenan lu sama Abu Dzar. Kenapa? Diceramahin nanti. Iya, barusan juga gue diceramahin. Ya udah. Akhirnya Abu Dzar apa? Menyendiri deh ya. Makanya Rasulullah bersabda, Abu Dzar hidup sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan sendiri. Jadi Abu Dzar adalah seorang lelaki yang hidup menyendiri, mati sendiri, dan akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian juga. Bahkan Rasulullah mengkabarkan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, demi Allah, aku telah melihat engkau akan mati di tengah-tengah keterasingan dari manusia. Jadi Rasulullah sudah ditampakkan oleh Allah bahwasanya Abu Dzar ini akan mati di tengah-tengah keterasingannya, di saat dia menyingkir dari manusia. Dan demi Allah, wahai Abu Dzar, nyaris tidak ada yang mengurus jenazahmu kecuali satu kafilah yang akhirnya lewat ke sekitar rumahmu nanti. Kira-kira Abu Dzar nangis atau sedih? Kalau kita dibilang begitu ya, engkau akan hidup sendirian, mati sendirian. Tapi justru Abu Dzar malah senang dia. Tibalah masa Khalifah Utsman bin Affan. Waktu itu Abu Dzar dia tinggal di Syria, Syam, yang mana Syam waktu itu menjadi gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah mencanangkan akan membangun istana khalifah, istana gubernur, istana hijau, ya, istana hijau. Kira-kira Abu Dzar setuju nggak? Jangankan istana ya, makan untuk besok aja nggak boleh disimpan. Maka Abu Dzar marah-marah kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, kalau engkau membangun istanamu ini dengan duit negara, maka engkau korupsi. Kalau engkau membangun istanamu ini dari duitmu sendiri, maka engkau boros. Pilih mana? Ya bingung kan? Aduh, pilih mana ya? Akhirnya karena Muawiyah mangkal ya terhadap tingkahnya Abu Dzar ini, maka Muawiyah mengirim surat kepada Utsman. Wahai Utsman, baiklah, katanya Utsman kemudian mengirim surat kepada Abu Dzar yang isinya memberikan Abu Dzar untuk kembali ke Madinah. Kira-kira Abu Dzar taat atau tidak? Taat. Padahal itu untuk sekian kalinya Abu Dzar dipimpong. Kenapa taat? Karena Abu Dzar pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, dengan sikap saklekmu ini, dengan sikap zuhudmu ini, jujurmu dengan kebenaran, zuhudmu terhadap dunia, gimana kalau engkau diusir dari masjid ini? Abu Dzar berkata, ya saya pindah. Pindah ke mana? Ya pindah ke mana diperintahkan. Kalau bisa ke Syam, karena Syam negerinya para nabi. Baik, kalau ternyata di Syam engkau diusir, Abu Dzar berkata apa? Ya saya pindah lagi ke masjid ini. Kalau ternyata di masjid ini kau diusir lagi, apa yang kau lakukan? Mangkal kan Abu Dzar ya? Oh, kalau begitu juga Rasulullah, orang mengusir saya akan angkat pedang saya potong siapa yang lawan saya. Katanya Rasulullah, bukan begitu wahai Abu Dzar. Taatilah pemimpinmu, taatilah perintah pimpinanmu, meskipun itu menyusahkan hidupmu. Dan ini akhirnya dilakukan oleh Abu Dzar. Ketika para pemimpin, para gubernur, orang-orang pejabat pemerintahan melarang Abu Dzar tinggal di kecamatan mereka, tinggal di provinsi mereka, tinggal di negeri mereka, Abu Dzar manut. Ya sudah, saya pindah lagi. Ya, jadi nggak kemudian demo di jalan, ngambek, nggak makan 3 hari 3 malam, menjahit mulutnya. Ya, enggak. Jadi Rasulullah menguji keimanannya Abu Dzar.
memuji ketaatan beliau kepada pemimpin, karena di dalam syariat Islam memberontak terhadap pemimpin adalah sesuatu yang sangat terlarang, haram hukumnya. Ini bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan, sampai pun pemimpin kalian mencambuk punggung-punggung kalian dan mengambil harta kalian, tetap taati pemimpin kalian. Sampai apa? Dicambuk punggung kalian, diambil harta kalian, wajib tetap mentaati pemimpin kalian selama kalian tidak diperintahkan untuk berbuat dosa. Inilah manhajnya Ahlussunnah. Haram pemberontak, apalagi meneriak-teriakkan revolusi. Pemimpin kita adalah amir, presiden kita adalah amir, pemimpin, maka taatilah beliau. Ada yang sudah dicambuk punggungnya? Hah? Ada? Belum. Ada yang sudah dirampas motornya? Belum juga. Lantas atas dasar apa Anda memberontak dan mendemo? Kebijakan Ustaz bertentangan dengan rakyat, bertentangan dengan undang-undang. Yang disuruh Anda bukan tak? Bukan. Tetap taat. Karena apa? Urusan ketika pemimpin zalim itu urusan dia dengan Allah. Rakyat dengan Allah urusannya apa? Taat, selesai. Rumusnya sederhana. Seorang pemimpin akan ditanya terhadap hak-hak rakyat. Gak ada rakyat ditanya tentang pemimpinnya, gak ada. Ya, jadi rakyat tidak ditanya tentang pemimpinnya. Yang ditanya pemimpin ditanya tentang rakyatnya. Selesai. Nah, maka pindahlah Abu Dzar ke Madinah. Ternyata orang Madinah pun mangkel juga dengan Abu Dzar. Satu kali datang Abu Musa al-Asy'ari. Marhaban ya sahibi, selamat datang sahabatku, katanya Abu Musa. Abu Dzar gak mau peluk, menjauh dari saya. Loh, kenapa? Abu Dzar menjawab, bukankah engkau sudah bertugas di pemerintahan? Iya. Stop. Saya gak mau berteman dengan orang-orang yang subhanallah ya, ngeri standarnya Abu Dzar ini. Karena apa? Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Dzar, ketika Abu Dzar itu minta jabatan, ya, karena kan Rasulullah sangat dekat dengan Abu Dzar. Lalu Abu Dzar minta jabatan, Rasulullah berikanlah jabatan untukku untuk mengurusi umat. Apa kata Rasulullah? Jangan Abu Dzar, engkau ini orang lemah. Demi Allah, sesuatu yang paling disesali oleh manusia di pada mahsyar adalah jabatan dan kepemimpinan. Nah, semenjak itu Abu Dzar mentasbihkan dirinya, saya tidak akan bekerja di pemerintahan. Maka setiap ada sahabat Nabi yang aktif di pemerintahan, dia tolak. Abu Musa datang, dia, saya nggak mau berteman dengan kamu. Tapi teman-temannya tahu dan karakternya Abu Dzar, ya sudah, gitu ya. Subhanallah. Baik, sekarang kita bahas tentang 7 wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Ausani khalili, telah mewasiatkan kekasihku sallallahu alaihi wasallam, bisab'in, dengan 7 nasihat. Yang pertama, bihubbil masakini. Apa bihubbil masakin? Mencintai orang miskin. Wa an adnuwa minhum, ya, jadi mencintai orang miskin dan dekat-dekat dengan mereka. Jadi jangan menjauh.
Jadi Abu Dzar, aku wasiatkan kepadamu, cintailah fakir miskin dan dekat-dekatlah dengan mereka. Artinya seringlah bersahabat dengan mereka, seringlah berkawan dengan mereka. Dan nanti saya syarah ya nanti ya. Kita hadisnya dulu. Yang kedua, wa an unzura ila man huwa asfalu minni wala anzura ila man huwa fauqi. Hendaklah engkau dalam perkara dunia melihat orang yang di bawahmu, jangan memandang orang yang di atasmu. Wa an asila rahimi, dan hendaklah engkau wahai Abu Dzar diwasiatkan apa? Untuk senantiasa menyambung silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahmi, sama saja saudara. Wa in jafani, meskipun saudaraku itu memutusnya. Ya. Wa an akthira min la haula wala quwwata illa billah, dan aku diwasiatkan untuk senantiasa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallama bimurril halqi, dan aku hendaklah agar engkau wahai Abu Dzar mengatakan kebenaran meskipun pahit. Wala ta'khudni fillah laumatu laimin, dan jangan takut cercaan ketika engkau berdakwah di jalan Allah. Jadi ketika berdakwah, ya, menyampaikan Islam, menyampaikan ajaran Rasul, menghidupkan sunnah, jangan takut cercaan manusia. Dan yang terakhir, wa an la as'alan nasa syai'an, dan janganlah engkau meminta-minta kepada manusia. Baik, kita bahas yang pertama. Wasiat pertama, apa itu? Hendaklah senantiasa mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Adik-adik sekalian dan rekan-rekan yang kami hormati, menjadi fakir, menjadi miskin tidaklah hina. Bahkan Islam dengan kemuliaannya, dengan hikmahnya, memberikan keutamaan khusus kepada orang fakir miskin yang tidak Allah berikan kepada orang kaya. Yang seandainya mereka orang-orang kaya mengetahui keutamaan, mereka akan minta miskin. Sebagaimana Rasulullah meminta miskin. Nanti saya sebutkan ya hadis doanya. Lalu apa definisi miskin? Sebelum kita sebutkan ya keutamaan. Rasulullah bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta, bukan itu orang miskin. Ya. Lalu para sahabat bertanya, "Wah Rasulullah, lantas siapa yang miskin itu?" Beliau berkata, orang miskin itu adalah orang hidupnya tidak berkecukupan, tidak mempunyai kelihayan untuk mencari nafkah, artinya nggak punya skill apa-apa, ya, dan mereka tidak mau meminta-minta, artinya menjaga harga diri. Saya ulangi, miskin adalah orang apa? Tidak mencukupi kebutuhan hariannya, kemudian tidak punya skill untuk mencari nafkah, dan mereka menjaga harga dirinya dengan tidak
minta. Itu miskin. Adapun fakir ini lebih parah. Ya, fakir itu nggak punya skill, nggak punya pekerjaan, dan hari itu bukan lagi nggak cukup, nggak ada. Ini wasiatnya Rasulullah agar mencintai dan dekat dengan mereka. Dan wasiat Rasulullah ini beliau tunjukkan dalam perbuatan. Ya, satu kali Rasulullah sedang bersama-sama orang fakir miskin. Tiba-tiba datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan beliau. Namun pemuka Quraisy ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kami nggak sudi duduk di situ." Kenapa? Banyak orang miskinnya, gembel, bau, pakaian mereka kotor. Nanti mereka nggak punya adab etika. Gimana kami? Gak bisa kami duduk sama mereka. Maka Rasulullah terbeti hatinya. Oh ya juga, ya saya juga akan pindah dari sini. Ini Rasulullah masih terbeti, belum melakukan ya. Rasulullah masih terbeti hatinya. Tiba-tiba langsung teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Turun wahyu surat Al-An'am ayat yang ke-52. Allah berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb mereka pagi dan sore, dan mereka senantiasa mengharapkan wajah Allah. Ditegur langsung Rasulullah. Dan bukan kali ini ya, pernah juga Rasulullah ketika, ingat gak asbab nuzulnya surat apa? Abasa wa tawalla. Nah itu, datang Ibnu Ummi Maktum hendak bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. 3 kali dicuekin. Iya, datang teguran Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kok pasang wajah masam ketika datang orang yang buta. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, meskipun Ibnu Maktum buta matanya, tapi hatinya tidak buta. Adapun mereka dekat-dekat Quraisy, mata mereka tidak buta, tapi hati mereka yang buta. Ya. Di antara keutamaan orang miskin, 1, orang miskin masuk surga duluan. Ya, orang miskin masuk surga duluan. Rasulullah bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaum." Orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin lebih duluan masuk surga daripada orang-orang kaya, selisihnya setengah hari. Setengah hari akhirat. 500 tahun dunia. Jadi yang miskin udah enak-enakan masuk surga, memetik buah sekenanya, meminum dari sungai yang 4 rasa, bersenggol-senggolan dengan bidadari-bidadari. Hidup mereka dilayani, kasur mereka tinggi, istana mereka emas, batu-batuannya mutiara. Mereka jima dengan bidadari mereka tanpa lelah, dan bidadari mereka selesai jima perawan kembali. Orang kaya nanti, kenapa? Tertunda 500 tahun. Apa sebabnya? Kan dosa? Bukan. Karena debit kreditnya harus dihitung sampai selesai. Rasulullah bersabda, "La tazalu qadama ibnu Adam hatta yusalul arba." Tidak akan bergeser kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Dalam beberapa dikatakan 5 perkara. An umurihi fima abna, wa syababihi fima abla, wa ilmihi. Ilmihi sudah. Wa malihi. Ya. Usia, masa muda, ilmu, harta, dari mana dia dapat dan untuk apa. Yang miskin, kenapa duluan masuk surga? Gak ada yang dihitung. Ketika dibuka buku tabungan, selesai perhitungan langsung. Masuk, rampung, selesai hitungan. Yang kaya, ini uang bulanan dari orang tua 400.000, kemana aja? 50.000 pulsa plus kuota. Oh, kuota untuk apa? Nah,
Ditanya lagi, kuotanya untuk apa? Untuk medsos. Oh, medsosnya dipakai ngapain aja? Ya setengahnya dakwah, setengah lagi ngapain? Ditanya terus. Yang miskin buru-buru, HP aja kagak punya. Makanya cepat mereka masuk surga. Ya. Motor. Belanja untuk apa motor? Oh, duitnya beli motor. Oh iya, dipakai ngapain? Kuliah. Selain kuliah, kampus. Ya sama saja ya. Ke kosan teman. Oke. Teman laki apa perempuan? Terus ditanya terus. Yang miskin nggak ditanya. Bukan karena memang nggak ditanya, tapi karena nggak ada yang mau ditanya, apalagi. Jadi rekan-rekan sekalian, miskin bukanlah kehinaan. Ya, miskin bukan kehinaan. Di mata Allah sama semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita itu yang paling bertakwa. Si kaya bertakwa dengan kekayaannya, si miskin bertakwa dengan kemiskinannya. Masing-masing harus bertakwa. Di antara keutamaan orang fakir yang lain adalah bahwasanya orang-orang fakir, doa mereka lebih didengar oleh Allah. Percaya nggak? Orang fakir miskin, doa mereka lebih didengar oleh Allah. Percaya nggak? Ketika pernah saya nyampaikan begitu, ada jamaah yang protes. Ustaz, kalau memang orang fakir miskin itu doa mereka didengar oleh Allah, kenapa miskin terus? Betul? Masuk akal ya pertanyaannya ya? Ya kan? Kalau doa mereka didengar oleh Allah, kenapa 7 turunan loh Tan miskin? Al-jawab? Apa jawabannya? Karena Allah mengkabulkan dari sisi lain. Allah tutup pintu kekayaan, Allah buka 1000 pintu kebaikan yang lain. Karena doa bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi Allah ganti dengan lebih baik, bisa jadi Allah tunda, bisa jadi tabungan, betul? Nah, si miskin ini disekat Allah dalam hal kekayaan, tapi buka pintu kebaikan yang lain. Kenapa? Dia tidak sibuk menghitung uang, sehingga ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk baca Quran. Ya? Jadi yang miskin ini doanya lebih didengar. Sebab yang kedua, kenapa orang miskin doanya lebih didengar? Karena hati mereka biasanya tidak ambisius. Yang ketiga, kenapa orang fakir miskin doa mereka lebih didengar oleh Allah SWT? Karena Rasulullah bersabda, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1, da'watal walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Wa da'watal musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, wa da'watal mazlum, doa orang yang dizalimi. Pertanyaan saya, yang dizalimi orang kaya apa orang miskin? Orang yang punya jabatan tinggi atau orang enggak siapa-siapa? Iya kan? Contohlah forum masyarakat, rapat arisan RT. Kalau yang ngomong orang kaya, ya kan, punya jabatan, dengar nggak ucapannya? Saran-saran dengar nggak? Padahal saran tong kosong misalnya begitu ya. Tapi didengar karena apa? Ya, pejabat, betul? Nah, coba yang miskin, meskipun sarannya berkualitas, tapi karena dia kere. Oh ya, nggih, pun Pak, nggih. Oh, gitu ya. Nah, subhanallah. Jadi itu sebabnya mereka dizalimi. Ucapan mereka jarang didengar. Ya. Bahkan bukannya situ. Kezalimannya apa? Dalam bentuk pandangan sinis. Jijik. Meskipun si miskin itu tidak tahu, namun ketika kita memandang mereka sinis, jijik, itu berarti kita menzalimi mereka. Makanya Abu Dzar diwasiatkan oleh Rasulullah. Apalagi Rasulullah telah mengkabarkan kepada para sahabatnya, Rubba ash'asha akhbar dhi timrain madfu'un bil abwab. Sungguh di antara umatku ini akan ada segelintir orang yang kusut masai. Tahu kusut masai?
Dzitimrain, cuman punya 2 helai pakaian. Madfu' bil abwab, kalau dia ketuk pintu orang ditolak. Dia ngurus apa sesuatu di birokrasi dipersulit, dipimpong. Tapi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abarra." Tapi ini miskin, kalau jari telunjuknya menunjuk ke langit, la abarra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jari dia akan menggetarkan arsy karena takwa. Lihatlah siapa? Uwais Al-Qarni. Betul? Pemuda kaya atau pemuda miskin? Miskin. Akan tetapi Rasulullah mengkabarkan, wahai para sahabatku, ini Uwais belum lahir ya. Wahai para sahabatku, nanti sepeninggalku akan lahir seorang pemuda miskin yang sangat berbakti kepada ibunya. Umar bin Khattab. Umar menemui dia, dan itu di masa-masa pemerintahan Umar yang ujung-ujung sebelum beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'at. Beruntung Umar. Ketika bertemu, Umar cari-cari. Pak, ada nggak di kalangan kalian seorang laki-laki yang bernama Uwais? Nggak ada. Sampai rombongan yang terakhir nggak ada. Rombongan dari negeri Yaman, dari Bani Qarn, nggak ada. Bener loh Pak, ini udah rombongan terakhir Pak, saya cari laki-laki pemuda, miskin, punya ibu yang dirawat, nggak ada. Namanya Uwais nggak ada. Tapi sebentar wahai Umar, ada sih di barisan kami paling belakang. Kami pekerjakan karena dia miskin banget, kami pekerjakan untuk memerah susu hewan-hewan ternak kami. Tapi nama dia Abdullah kami panggil, hamba Allah, karena kami nggak tahu siapa. Subhanallah, orang nggak tahu nama dia, padahal nama dia menggelegar di langit. Hah? Nggak tahu nama dia. Umar beruntung, cari ini laki-laki. Ketika itu Umar melihat dia sedang memerah susu onta. Ditanya oleh Umar, hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais? Dia diam. Kenapa? Identitas dia ketahuan. Ditanya lagi sama Umar, hal anta Uwais? La, walakin ana Abdullah. Oh enggak, saya bukan Uwais, saya Abdullah. Penasaran Umar, baik, angkat bajumu. Aku ingin melihat punggungmu. Karena di punggungnya, katanya Rasulullah, ciri-cirinya di punggungnya ada bekas penyakit sopak yang tidak hilang bekasnya sebesar uang logam. Karena terus didesak oleh Umar, dan Umar bersumpah, demi Allah engkau angkat bajumu. Dengan terpaksa dia angkat bajunya. Ketika Umar melihat bekas penyakit sopak sebesar uang logam di punggungnya, Umar kemudian memeluk laki-laki ini. Dia cium keningnya, dia minta, wahai Uwais, tolong angkat tanganmu ke langit. Angkat tanganmu ke langit. Apa katanya Uwais? Demi Allah, wahai Khalifah, wahai Umar, engkau sahabat Rasul, melihat Rasul, berjumpa dengan Rasul, anakmu adalah istrinya Rasul, engkau dijamin masuk surga oleh Rasul, selayaknya aku yang minta doa kepadamu. Betul? Tapi apa katanya? Enggak. Rasulullah mengkabarkan kepada kami akan ada seorang laki-laki. Maka tolong angkat tanganmu ke langit agar Allah mengampuni dosa-dosanya Umar. Lihat, orang miskin. Makanya kalau Anda bersedekah, ada nenek-nenek gitu ya, tepi jalan, dia jalan kaki, mungkin nunggu jemputan anaknya. Nenek-nenek habis jualan sapu keliling, ya, simbah-simbah, nawarin beras, keset kaki, keranjang baju kotor. Kalau Anda begitu bakhil untuk bersedekah, gak apa-apa, saya kasih tahu caranya yang lain. Beli. Setidaknya Anda dapat barang, ya. Setidaknya dapat barang. Beli barang dia. Meskipun Anda gak butuh. Kalau Anda gak butuh, kasih ke kawan. Berarti Anda dapat 3 pahala. Pertama, Anda belanja. Yang kedua, Anda sedekah. Yang ketiga, Anda sedekah sama kawan. Lalu ketika itu, biasanya orang-orang fakir begini, orang lemah begini, ketika ada yang belanja kepadanya,
Dan waktu itu setengah hari dia jualan, nggak ada yang beli. Apa kata dia? Matur nuwun sanget nggih Mas, mugi-mugi napa? Rezekine lancar, ya kan? Aneh ya? Padahal dia sendiri rezekinya sedang mampet. Tapi dia mendoakan orang yang belanja kepada dia, mudah-mudahan rezekinya apa? Lancar. Langsung katakan amin ya Allah, amin. Begitu. Jangan pongah. Kalau dia tidak sempat mendoakan, minta. Ya, simbah-simbah gitu ya. Bah niki mbah saentenipun nasi bungkus. Ya digawa mawon, Mbah. Pun Mas, pun Mbah, pun. Tolong Mbah doakan saya. Begitu. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda pula, Allahumma, ngajarkan doa kepada kita ya, Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarakal munkarat, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin. Bayangkan ya, Rasulullah yang memang karakter beliau pecinta orang fakir, itu masih butuh doa. Ya Allah, tanamkan kepadaku mencintai orang fakir. Jadi nanti kalau semisal Anda menikah di masa mendatang, pastikan di antara list undangan itu ada orang fakir. Biar pernikahan Anda berkah. Apalagi fakir kemudian yatim. Wah, subhanallah. Jangan orang-orang hebat semua. Kalau misalnya Anda nggak bisa begitu, bikin acara kedua. Jadi setelah acara walimah, bikin apa? Syukuran. Jadi walimah di rumah perempuan, syukuran di rumah ya keluarga laki-laki. Undang tuh anak yatim, fakir, miskin. Puas-puaskan mereka, kenyangkan mereka. Ya. Jangan malah mereka di pojokan. Woi, kai, teko kai. Paling mau ngembangin uang amplop. Dipersilakan di mana? Duduk di bawah speaker, gitu ya. Sementara wah naik mobil nih, wah CR-V gitu ya. Monggo Pak, di depan, subhanallah ya. Sekalian di depan penyanyinya begitu ya. Giliran gerombolan orang miskin yang datang, naik pickup 10 orang. Wah, silakan Bu. Di mana tuh? Di bawah speaker gitu ya, subhanallah. Ajib gitu ya. Bahkan kita, bukan kita ya, kita semua lah ya, kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah gara-gara orang miskin. Nanti Anda jadi punya perusahaan, yang jadi karyawan siapa? Hah? Sesama manajer? Mana mau? Siapa yang jadi karyawan? Orang fakir miskin. Terbantu nggak? Terbantu. Ya. Dan kemiskinan biasanya membuat hati lebih dekat kepada Allah. Betul? Beda dengan kekayaan. Kekayaan biasanya menjauhkan dia. Kalau kemiskinan biasanya mendekatkan. Apalagi udah miskin sakit, makin dekat dengan Allah. Bukan berarti makin dekat kematian, bukan ya. Maksudnya itu ya makin ingat, ya kan? Makin ingat, ya Allah, saya sedang sakit ya Allah. Coba ketika senang-senang, lagi dapat order banyak, bisa beli mobil, main ke pantai, biasanya nggak ingat Allah itu. Makanya ujian kekayaan lebih berat daripada ujian kemiskinan. Yang ditakutkan Rasulullah kepada kita bukan karena kemiskinan. Yang paling Rasulullah takutkan kepada kita adalah ketika dunia dibukakan, lalu berebutlah kalian sebagaimana berebutnya umat terdahulu. Ya. Jadi miskin tidak menakutkan. Yang menakutkan itu menjadi kaya. Saking takutnya orang kaya nggak berani miskin. Orang kaya nggak berani miskin karena takut miskin atau karena takut hilang kayanya? Takut hilang kayanya.
Yang terakhir, tentang kemiskinan. Harta yang kita miliki sekarang, HP, laptop, motor, harta yang kita miliki sekarang nih, itu aja udah bikin repot nanti pas bikin laporan di Yaumil Mahsyar. Udah repot banget. Bahkan waktu itu tidaklah setiap penduduk mahsyar melainkan berharap, ya Allah kembalikan saya ke dunia, biarlah harta saya ini diambil si fulan. Semuanya Allah. Itu keinginan penduduk mahsyar. Nah, kalau yang kita miliki ini aja sekarang tuh udah bikin repot luar biasa nanti, kenapa kok sibuk banget nyari yang belum dapat? Sampai ketinggalan ngajinya, mulai sering bolos taklimnya, sholatnya mulai telat-telat waktu, cari dunia, matanya jelalatan. Subhanallah. Apa yang Anda cari? Saya tidak katakan harus miskin, tidak. Jangan sampai begini, Ustaz, kerja itu kan ibadah, betul, betul, betul. Tapi yang namanya ibadah tidak akan menutup ibadah yang lain, gak ada ceritanya itu. Yang namanya ibadah, dia tidak akan menutup pintu ibadah yang lain, bahkan dia membuka pintu ibadah yang lain, ya. Maka seorang yang katanya kerja ibadah, kerja dari jam 7 sampai jam 8 malam, jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sholat gak pernah berjamaah, dia kalau sholat. Kerjanya ibadah bukan? Bukan. Jangan jadi munafik modern. Ya. Lanjut nggak? Jam berapa maghribnya? Lima lewat 40 kalau saya nggak salah ingat. Baik, yang kedua ya. Wasiat yang kedua adalah hendaklah melihat kepada yang lebih rendah kedudukannya dalam hal dunia dan jangan melihat yang ke atas. Supaya syukur. Ya, supaya melatih sikap syukur. Lihatlah yang di bawah kita. Ada yang motornya Supra X 2009, munggah gunung kidul wis ra kuat misalnya. Nah, gigi 2 bakal mati dah. Harus gigi 1. Iya kan? Jadi seolah-olah ada kura-kura yang berjalan. Sebelah kanan macan dengan wong wong 2 kali masih sabar. Tintin wong udah pakai klakson. Tintin wong 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 udah klakson digeber. Sabar. Pilih mana? Naik motor apa jalan kaki di sana? Naik motor kan? Alhamdulillah masih punya motor, cash. Gak mikir kredit. Jangan lihat kawan-kawanmu yang motornya lebih mewah. Yakin kalau kamu dikasih motor yang lebih mewah, makin dekat dengan Allah? Yakin? Bisa jadi motormu tambah mewah, jiwa tambah pongah. Ya kan? Dengan ibadah makin lengah. Selesai. Katakanlah kepada mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam masalah dunia, lihat yang di bawah. Saya kasih tips. Sekali-kali ketika Anda puasa sunnah gitu ya, sekali-kali coba selesai sahur gitu ya, sahurnya agak cepat, makan beratnya jam-jam 1:30 gitu ya, nanti jam menjelang subuh minum yang cair-cair padat. Nah, sekali-kali coba datang ke tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan sampah sementara, TPS. Sekali-kali coba. Kalau di Jogja saya tahunya pertama Lempuyangan. Jadi di sebelah selatan Lempuyangan ada. Kemudian Jogja Tronik ke selatan lagi, dekat Purawisata ada.
Ya. Nah, di sini saya nggak tahu, kalau di daerah utara saya nggak tahu. Nah, sekali-kali coba Anda makan sahur, menunya tempe aja. Ambil satu jenis sayur, tok. Lauknya tempe. Nasinya hangat, gorengannya seger, ya. Nah. Ketika Anda datang ke sana, Anda akan melihat ada sebahagian saudara-saudara kita yang mereka bertahan hidup dengan makanan buangan kita loh. Yang kita buang, aduh sudah kenyang, buang. Hah? Dengan itu mereka bertahan hidup. Nah, lihat kepada mereka. Kalau Anda ingin merasakan nikmat sehat, mainlah ke rumah sakit. Ya. Jadi lihatlah orang-orang yang di bawah kita, jangan yang di atas. Kalau ingin melihat orang di atas itu dalam perkara akhirat. Jadi cemburu kita itu dalam perkara akhirat. Masya Allah si fulan, waduh saya kok taklimnya baru seminggu sekali, khotib Jumat doang ya. Wah dia udah seminggu 3 kali nih, kalah saya. Masya Allah si fulan, selesai sholat dia mengerjakan sholat sunnah. Saya sholat wajibnya aja sering titip absen. Masya Allah si fulan, ya, dia menikah muda, saya pacaran muda. Ya, cari dalam perkara akhirat itu lihat yang ke atas. Di antara motivasi dari Rasulullah SAW dalam perkara ini adalah Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang aman tinggal di tempat tinggalnya. Anda aman nggak tinggal di kosan? Digerebek Satpol PP nggak? Hah? Dikejar-kejar nggak? Nggak kan? Aman toh? Yang penting bayar kos. Yang setahun selesai setahun. Nah katanya Rasulullah, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang tinggal aman di rumahnya, entah itu rumah pribadi, ngontrak, yang penting tempat tinggal. Kemudian mu'afan fi jasadih, badannya sehat, nggak meriang, nggak pusing, nggak sakit gigi, sehat. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan untuk saat itu. Bukan makanan untuk seminggu ke depan ya, saat dus Indomie enggak. Makanan untuk saat itu. Maka katanya beliau, fa'aka'annama hiratun laut dunia bihadzafiriha, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dengan seisinya. Nah, gara-gara hadis ini Abu Dzar itu begitu tingkahnya. Makanya beliau tidak pernah menyimpan untuk hari esok. Syukurilah kita sudah punya kos-kosan. Dulu saya punya teman kuliah, dia nggak bisa bayar uang kos, jadi dia tidur di kampus. Tapi sekarang UGM sudah bikin aturan tidak boleh tidur di kampus. Kalau dulu, terutama teman-teman saya yang anak BEM ya, jadi dia punya jiwa leadership, punya jiwa sosial, tapi kurang berkecukupan. Kuliah pun dia beasiswa. Maka untuk menutupi kekurangannya, tapi dia nggak bisa baca Quran. Kalau mau jadi penjaga masjid nggak bisa kan? Nah, maka dia pilih jadi apa? Penjaga ruang KM, warga mahasiswa. Tidur di situ. Mandinya ya sudah ke mushola, gitu ya. Subhanallah. Memang nggak berada. Nah, Anda punya kos-kosan, ya kan? Kamar mandi dalam, tidur di luar enggak ya? Bahkan mungkin ada kos-kosannya pakai AC. Tapi kalau sekitar sini masa pakai AC udah adem? Kayaknya enggak ya. Kan enak. Kemudian makan. Wong makan Anda bukan hanya hari ini, bukan hanya saat ini. Makan untuk beberapa tahun ke depan aja ada. Warung. Apa warung hari ini aja bukanya? Enggak kan? Enggak. Saya kira sudah cukup. Nanti yang nasihat yang ketiga sampai selesai kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu li wa lakum. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.